Shalom Ibu Bapak yang baik dan yang dikasih Tuhan. Kita setiap hari diperjumpakan dengan perubahan. Bahkan kita tidak bisa menghindar dari sebuah perubahan. Dan karena itu pada malam ini kita akan merenungkan satu perenungan firman Tuhan dengan judul Perubahan ke arah Kristus. Diambil dari Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8 yang mengatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudaraku yang baik dan yang dikasih Tuhan, seorang filsuf bernama Herakleitos pernah mengatakan, engkau melihat segala sesuatu seperti tidak berubah. Jika engkau melihat pilar hari ini, itu sama seperti ketika engkau melihatnya minggu yang lalu. Namun itu hanyalah fenomena luar. Engkau melihat semua tidak berubah dari luar. Di dalamnya, setiap momen, setiap detik, semuanya sedang berubah. Segala sesuatu berubah. Tidak ada yang tidak berubah. Yang kelihatan tidak berubah itu hanya fenomena. Yang berubah itu adalah fakta. Mungkin perubahan itu tidak begitu saja terlihat oleh mata, tetapi sesuatu itu pasti berubah. Sayangnya, tidak setiap perubahan selalu mengarah pada hal yang baik, tetapi juga ada perubahan-perubahan yang mengarah ke hal yang baik. Dan itu yang kita harapkan, kita dan bahkan kita perjuangkan perubahan ke arah yang baik. Saudaraku yang baik dan yang dikasih Tuhan, Paulus dalam bacaan kita mengisahkan seorang Yahudi yang begitu setia pada keyakinannya dari suku Benyamin. Dulu ia melakukan tradisi Yahudi dengan ketat. Seorang Farisi yang mendapatkan pendidikan dari guru terhormat saat itu, Gamaliel. Dulu ia juga penganiaya pengikut Kristus. Status itu membuatnya sangat bangga. Namun ketika ia mempelajari kembali kehidupan setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, ia mengalami sebuah perubahan yang baik. Ia melihat bahwa semua kebanggaan yang ia pernah banggakan itu hanya sampah. Suatu kata yang sangat ekstrim, sampah. Di dalam Tuhan Yesus, ia menemukan sesuatu yang benar-benar menggembirakan. Kesungguhan kebenaran sejati itu ia temukan. Ia berubah ke arah yang baik. Saudara, ada baiknya kita memperhatikan. Apakah ada perubahan-perubahan dalam diri kita? Perubahan-perubahan yang baik. Setelah membaca firman Tuhan, setelah merenungkan kehidupan kita di dalam Kristus Yesus, setelah kita menikmati dan menerima keselamatan dalam Yesus Kristus, apakah ada perubahan-perubahan yang baik? Perubahan ke arah Kristus. Ini menjadi penting kita renungkan. Jangan-jangan saat ini sedang kita menumpuk sampah yang selama ini menjadi sebuah kebanggaan, sesuatu yang kita banggakan. Baiklah bila lewat terang firman Tuhan ini, kita menjadi pribadi yang berubah, karakter kita yang berubah, memiliki karakter Kristus. Di masa-masa COVID-19 ini, sungguh banyak hal yang berubah. Bisa saja menyentuh rasa takut kita. Lalu kita mengalami perubahan yang buruk. Tapi baiklah, di masa-masa COVID-19 ini, kita mengalami sebuah perubahan. Makin bergantung, makin berlindung, makin mempercayakan hidup kita hanya kepada Kristus. Kita bekerja mengandalkan Kristus. Kita berjuang mengandalkan Kristus. Keluarga kita mengandalkan Kristus. Sehingga sungguh-sungguh perubahan yang terjadi, yang diubahkan dengan adanya COVID-19 ini. Kita diubahkan makin bergantung, berharap hanya kepada Kristus Yesus. Kita berdoa, terima kasih Tuhan. Kami tidak mungkin bisa berubah tanpa
diubahkan oleh firman-Mu. Dan karena itu biarlah firman Tuhan mengubah hidup kami, mengubah karakter Kristus, sehingga kami memiliki karakter Kristiani. Hari ini kami masih bekerja di tengah-tengah COVID-19 ini. Bekerja dari rumah, melayani dari rumah, dan banyak hal yang kami komunikasikan dari rumah. Kami juga berdoa dari rumah untuk orang tua kami yang sakit, untuk saudara kami yang sakit, untuk anak dan cucu kami yang sedang dirawat di rumah sakit, di ruang-ruang isolasi, atau berdoa untuk orang tua kami yang ada di kampung halaman, jauh dari kehidupan kami setiap hari. Tapi kami percaya bahwa dalam doa kami begitu dekat dengan orang tua saudara kami, jemaat-Mu. Topanglah, lindungilah jemaat-Mu dari berbagai hal yang dapat membahayakan tubuh dan jiwanya, terkhusus di tengah-tengah situasi yang mengalami perubahan yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Tapi biarlah dengan adanya COVID-19 ini, kami mengalami sebuah perubahan ke arah Kristus, makin dekat dengan Kristus, makin dekat dengan Kristus. Sehingga seperti Daud kami berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Biarlah malam ini, malam yang kita bisa menikmati bersama-sama tidur dengan baik, bagi yang ada di rumah maupun yang saat ini sedang di ruang-ruang perawatan. Ketenangan itu hanya mungkin bila berkat Tuhan selalu kita dambakan dan harapkan. Dan karena itu bukalah hati dan kehidupan saudara, dimanapun saudara berada, dan pergumulan apapun yang saat ini sedang kita hadapi. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Biarlah perubahan hidup kita karena COVID-19 ini sebab perubahan yang makin mengandalkan Kristus. Soli Deo Gloria.